Nah, seminar dokter ini kita sekarang mulai bikin online juga. Jadi Anda satu Indonesia bisa menyimak apa kata dokter, apa yang jadi pertanyaan selama ini. Nanti Q&A-nya lumayan panjang karena sifatnya adalah Q&A full seminar aja. Jadi kita full aja. Semua pertanyaan Anda bisa tanya ke dokter karena Dr. Luigi ini adalah salah satu dokter pertamanya AFC, tim medical expertnya AFC, dan orang yang sangat berjasa juga ada di AFC. Jadi saya yakin beliau bisa jawab dengan sangat bijaksana karena dia jawabannya yang paling cepat dan paling efektif yang teman-teman selama ini konsul ya pasti sama Dr. Luigi. Tunggu ya, saya masih mantau dulu. Saya mau teman-teman mumpung masih saya ada waktu 5 menit buat teman-teman, undang teman-temannya datang ke grup ini karena akan sangat berguna sekali. Saya selalu bermain sama orang-orang hebat kan. Kemarin Dr. Yudi, hari ini Dr. Luigi. Bedanya Dr. Luigi belum sharing dulu karena ternyata masanya lebih pengen Dr. Luigi membawakan. Oke dok, kita udah bisa mulai dok? Bisa, siap Nick. Oke, kalau udah saya ini videonya. Oke teman-teman, kita akan mau mulai. Tunggu. Oke, tempat dan waktu saya kembalikan ke Dr. Luigi. Silakan dok. Thank you Niko, adikku yang ganteng. Pertama-tama tentunya aku mohon simpati sama doa untuk beberapa sejawat, dan beberapanya adalah adik kelasku yang meninggal melawan COVID-19. Jadi makanya AFC Live ini sebenarnya bukan hanya sekedar bisnis, bukan hanya sekedar kita dapat bonus sampai ke Busido, tapi aku lihat produk-produk ini merupakan penangkal yang sudah diberikan dari jauh-jauh hari oleh Tuhan melalui AFC ya, karena beberapa penjelasan ini teman-teman simak, kita belajar sama-sama. Aku pun banyak belajar dari AFC, Pak Ernest, Pak Niko maupun Mr. Oba, di mana produk-produk kita ada paten-paten fungsi. Kadang-kadang saat COVID-19 ini banyak orang yang jual segala macam produk yang sebenarnya fungsinya tidak jelas. Sedangkan kita punya fungsinya sangat jelas, dan beberapa slide, beberapa perkembangan dari pertama AFC muncul sampai hari ini, semuanya improve menuju hal yang lebih baik ya. Sehingga judulnya sekarang dibikin oleh AFC adalah Marine DNA and Placenta Therapy. Itu sebenarnya maknanya dalam sekali. Teman-teman harus ingat, ada beberapa bingung bertanya sama aku, kenapa kok teman aku bilang ikan ada plasentanya ya. Jadi itu suatu hal yang prinsip yang teman-teman harus ingat, bahwa marine placenta adalah suatu kondisi di mana produk kita memiliki kandungan yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada plasenta mamalia. Tapi produk kita bukan plasenta karena ikan tidak punya plasenta ya. Jadi itu diluruskan dulu teman-teman. Di lapangan jangan bilang bahwa ini plasenta salmon, tapi marine placenta. Marine placenta adalah kata-kata definisi yang bagus yang menggambarkan kandungan dari asam amino esensialnya jauh lebih baik daripada plasenta mamalia, tetapi bukan plasenta ya, itu satu. Lalu kedua, diluruskan dulu tentang SOP, bahwa SOP juga bukan stem cell, oke? Karena banyak di lapangan juga bilang, dok katanya nggak mungkin nih bentuknya kok serbuk tapi stem cell gitu. Jadi stem cell terapi hanya diberikan dalam bentuk suntikan. Kenapa acara kita beberapa kali di awal merujuk pada judul stem cell terapi, itu sebenarnya hanya untuk memberikan informasi sebenarnya stem cell terapi itu apa, dan dari sisi marketing Pak Niko membuat judul tersebut untuk menggelitik orang sehingga orang datang dan mengerti ya. Begitu ya teman-teman. Jadi itu jangan sampai salah lagi, karena di lapangan kadang-kadang teman-teman bukan nggak mengerti, tetapi hanya salah penyampaian aja. Kita mulai ya. Marine DNA dan placenta terapi dari AFC Japan. Kematian termasuk akibat COVID-19 itu adalah sesuatu yang menakutkan. Kenapa orang-orang bisa mati? Ada penyebab kematian yang alami, ada yang tidak alami ya. Yang tidak alami adalah hal-hal yang didapat ketika dia keluar dari zona sehatnya. Nah,
yang alami itu kita alami karena penuaan, teman-teman. Semua orang ngalamin penuaan, termasuk aku, termasuk Pak Niko, Pak Ernest, dan sebagainya. Nah, jadi kenapa orang bisa mati duluan? Misalnya orang masih muda, aku punya pasien atlet sepak bola, 19 tahun, main bagus semuanya, setiap kali check up bagus, tiba-tiba mati di lapangan. Kenapa bisa begitu? Karena penuaannya jauh lebih cepat dibandingkan kita yang masih hidup. Jadi penuaan adalah salah satu penyebab pasti kematian yang terjadi secara alami. Ya, begitu juga kenapa orang udah tua banget kok nggak mati-mati, karena penuaannya lebih lambat dibandingkan yang lain, atau dia melakukan suatu tindakan untuk membalikkannya. Begitu, teman-teman. Next. Ketika kita menua, maka sel-sel kita pasti banyak yang rusak dan mati ya. Ada miliaran sel setiap hari mati, setiap hari tewas, tidak bisa bekerja lagi, dan itu alami, nggak ada yang bisa nyetop. Ya. Manusia manapun nggak ada, karena itu sudah takdir dari Tuhan. Ya. Ketika organ-organ tubuh kita mati selnya, maka fungsinya akan turun. Nah, ini yang membedakan sebab kematian alami dari tiap orang. Ada orang yang mati karena jantung, ada orang yang mati karena ginjal, ada orang yang mati karena otak, ada yang mati karena paru-paru, dan sebagainya, karena sel-sel di situ terlalu cepat penuaannya dibandingkan sel yang lain. Itu yang membedakan penyebab kematian pada seseorang. Ya. Ini yang alami ya, teman-teman, di luar penyakit. Next. Nah, ini baru yang bukan alami ya. Jadi ada sakit jantung, penyakit pernafasan, diabetes, stroke, Alzheimer, kecelakaan, penyakit paru, kanker, diare pada balita, dan tuberkulosa. Kalau kita perhatikan di situ, yang menular paling-paling hanya 1 atau 2 ya, termasuk COVID-19. Sebenarnya kematian yang utama, yang penyebab kematian utama di luar kematian alami adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Dan tentunya penyakit-penyakit itu bisa terjadi ketika organnya sudah loyo, udah tua, udah aus, udah nggak bisa berfungsi. Oleh sebab itulah kenapa di dunia ini orang berlomba-lomba untuk mencari bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut tidak terlalu cepat datang. Ya. Jadi istilahnya jangan terlalu cepat mati gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia diberikan ilmu oleh Tuhan untuk berusaha ya hidup lebih baik. Mungkin juga bisa hidup lebih lama sedikit ya. Jadi ada bonus di dunia ini. Next. Kalau kita bayangkan, setiap hari ada miliaran sel yang mati di dalam tubuh, dan tidak semuanya terganti menjadi baru. Kenapa? Karena begini teman-teman, di dalam tubuh kita, waktu terjadi pembuahan, itu ada namanya stem cell atau sel induk. Stem cell ini, waktu kita masih janin, dia berdiferensiasi. Dia berubah jadi paru, jantung, otak, tulang belakang, saraf, otot, sendi, dan sebagainya. Dan akhirnya lahir sebuah kehidupan baru yang namanya organisme. Ya. Jadi ada binatang namanya diberanakkan, kalau manusia namanya dilahirkan. Ketika kita udah lahir, stem cell ini tidak lagi berdiferensiasi, tapi dia sudah spesifik. Dia cari sel yang mati, sel yang rusak, dia langsung ganti baru secara otomatis. Pada usia-usia anak-anak, sel-sel ini kerjanya hampir seluruhnya aktif, ya, sehingga terjadi namanya tumbuh kembang. Oke, tumbuh kembang akhirnya kita jadi gede, jadi lebih dewasa, lebih pintar dan sebagainya. Tubuh kita tambah tinggi dan sebagainya. Itu biasanya terjadi sampai usia 18 sampai 25 tahun lah. Setelah itu banyak stem cell yang sudah loyo. Karena sudah loyo, akhirnya sel yang mati yang teman-teman lihat di layar ini jauh lebih banyak daripada yang dibentuk oleh stem cell yang tugasnya tadi adalah mencari sel yang rusak dan mati dan ganti menjadi baru. Nah, korelasinya dengan SOP adalah yang namanya mengganti sel rusak dan mati menjadi baru itu harus dengan cara regenerasi sel. Ya. Oleh karena itulah paten pertama dari SOP 100 Plus itu sangat membantu dan mengaktifasi kerja dari stem cell kita. Itu kalau kita lihat modal kita hidup sekitar 60 sampai 100 triliun sel saja. Sedangkan di otak, darah, kulit, dan sebagainya hampir ada sel yang mati jutaan, bahkan ada yang miliaran satu hari. Jadi disinilah perbedaannya kenapa ada orang yang mati karena otaknya kena sesuatu, ada yang kena kanker darah, ada yang kena kanker kulit, ada yang kena penuaan karena jantungnya
sudah rusak dan sebagainya ya. Itu modal kita rata-rata seperti itu. Kalau penuaannya cepat sekali, teman-teman tinggal hitung matematika, maka 60 sampai 100 triliun itu tentunya habisnya lebih cepat dibandingkan kita gitu ya. Kita masih hidup sampai hari ini karena regenerasi pada organ-organ vital itu masih memenuhi kuota ya. Kayak kita lagi online, kita harus ada kuota. Nah, ketika kuota itu habis juga kita. Ya, jadi ini namanya kita kejar-kejaran antara penuaan dengan membalikannya dan menjaganya. Jadi sel dalam tubuh butuh diregenerasi supaya kita masih hidup. Ya, next. Aku ngobrol-ngobrol sama senior. Ini adalah jadwal resmi ya. Kalau kita nggak lakukan apapun, hidup walaupun hidupnya sehat, olahraga dan sebagainya, ini pasti terjadi ya, karena alami itu terjadi. Ada jaringan yang rusak, otomatis selnya turun ya. Misalnya kayak di pankreas, selnya turun, jumlahnya turun, sel betanya banyak yang mati, pasti insulinnya turun, gula darah naik dan dia diabetes. Ya, organ pasti tidak berfungsi baik. Bisa saraf yang kena, bisa hormon, jantung, pembuluh darah, dan sebagainya, sehingga hubungan antara fungsi A, fungsi B, fungsi C-nya semuanya akan terganggu. Ya. Jadi tidak mungkin seseorang menghindari ini. Oke ya, ketika banyak organ vital yang terganggu, oke, banyak organ vital yang terganggu, maka otomatis seseorang itu akan mengalami failure atau kegagalan ya, atau kegagalan dari fungsinya ya. Ketika kegagalan fungsi organ terjadi, maka otomatis akan membuat tubuh kita terganggu ya, seperti mesin misalnya akinya rusak ya mogok. Misalnya karburatornya kotor ya dia nyendat-nyendat seperti itu ya. Jadi kalau tidak melakukan pembalikan penuaan, maka jadwal yang terlihat di layar ini terjadi pada semua orang. Next. Oke ya. Jadi apa sih yang menyebabkan kematian sel di dalam tubuh kita? Teman-teman ingat, dibagi dalam dua golongan besar saja. Begitu juga kalau ketemu orang-orang, kita bawa cerita seperti yang sedang aku bawakan akan nyaman ya. Kadang-kadang teman-teman orang ingin cerita yang nyaman dan gampang dimengerti ya. Jadi karena itu aku selalu bawakan dengan bahasa awam sehingga orang bisa mengerti. Nah, pertama adalah yang alami yang aku sebutkan tadi akibat aging atau penuaan. Oke. Jadi bisa karena penuaannya cepat dia mati cepat, kalau penuaannya lambat ya dia matinya lambat. Oke. Ini faktor eksternal atau faktor yang bukan alami ya. Polusi udara, makanan tidak sehat, minuman tidak sehat, pengawet, pestisida, kebiasaan buruk, radiasi dan sebagainya. Hal-hal ini mempercepat penuaan. Oke ya, mempercepat penuaan. Yang tadinya misalnya matinya 2 miliar bisa jadi 4 miliar, misalnya seperti itu ya. Jadi orang yang melakukan hal-hal ini biasanya matinya lebih cepat dari yang semestinya. Next. Stem cell terapi itu apa gitu ya. Jadi stem cell terapi adalah suatu tindakan yang mengusahakan supaya tubuh kita ya, stem cell-nya bisa bertambah atau aktif lagi begitu ya. Itu namanya stem cell terapi. Nah, stem cell terapi yang bentuknya stem cell itu pasti bentuknya adalah parenteral atau disuntikkan teman-teman ya. Jadi misalnya diambil dari stem cell seseorang atau stem cell diri kita sendiri, dibawa keluar tubuh, diaktifkan lagi dan dimasukkan lagi ke dalam badan kita ya. Ada beberapa sejawat dokter kulit yang pakai stem cell dari domba misalnya ya. Itu dari Jerman biasanya. Di Swiss itu biasanya diambil dari plasenta manusia dan sebagainya ya. Cuman agak sulit karena apa? Karena seperti di beberapa LOP maupun acara kita disebutkan bahwa sekarang untuk mengambil plasenta seseorang itu sulit sekali ya. Sudah banyak orang yang tidak mau memberikan. Banyak orang yang sudah simpen juga di bank plasenta ya. Itu salah satu cara mereka simpen, suatu saat mereka bisa gunakan lagi, biasanya bisa 15-20 tahun ke depan ketika dia atau sanak saudaranya ada apa-apa bisa digunakan untuk stem cell terapi tersebut. Nah, itu yang parenteral ya, teman-teman. Produk kita bukan stem cell. Sekali lagi, produk kita adalah SOP 100 plus ya, terutama ada paten regenerasi sel. Kita kembali ke definisi stem cell adalah
sel yang bertanggung jawab ya untuk mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru, oke, dengan regenerasi sel. Ya, jadi dia harus ada kepastian regenerasi sel. Karena itu SOP yang masuk ke badan kita itu seperti rekanan kerja, seperti partner dari stem cell kita, sehingga dia bisa membantu kerja stem cell ini untuk melaksanakan tugasnya. Ya, jadi kita bukan stem cell, tetapi kita merupakan partner kerja dari stem cell. Oke, next. Ini salah satu pakar, Dr. Kaplan, ya, dia terkenal sekali. Jadi disebut medicinal signaling cell. Jadi stem cell ini memang sel yang cerdas untuk cari sel rusak dan mati, otomatis ganti jadi baru. Ya, itu keistimewaannya. Next. Ini bentuknya, aku aja baru ini lihat karena Niko dapat ya. Jadi itu adalah bentuk dari stem cell, bisa kita lihat di microscopic view ya. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopik, dia bentuknya seperti itu. Next. Nah, ini yang tadi aku bilang yang parenteral ya. Jadi diambil sel-sel muda atau sel cikal bakal atau stem cell, disuntikkan ke organ tertentu ya. Nanti dia akan masuk ke organ tersebut, dia langsung menduplikasi kayak bunglon ya. Jadi dia langsung menduplikasi dirinya menjadi sel tersebut. Dia masuk ke hati, dia jadi sel hati. Dia masuk ke paru, dia jadi sel paru ya. Itu namanya stem cell. Ya, dia berkembang menjadi sel baru sesuai dengan sel yang rusak, seperti kartu joker ya. Kalau kita main kartu seperti joker. Jadi dia bisa jadi kartu apapun, angka apapun, tetapi tidak dimiliki oleh siapapun. Dia tetap namanya stem cell gitu ya. Jadi dia mengganti sel yang rusak, otomatis fungsi organ itu pasti lebih baik. Ibaratnya pabrik, kalau pegawainya udah hancur, udah kurang, udah berhenti, otomatis produksi akan kurang. Begitu juga organ tubuh. Ketika pabrik itu ditambah lagi pegawainya, maka produksinya akan bagus lagi. Ya, next. Nah, inilah namanya stem cell ya, sel-sel yang bisa berkembang jadi sel dewasa. Ya, jadi dia bisa jadi sel otot, bisa jadi sel hati, seperti joker tadi aku bilang. Ya, jadi ilustrasinya itu adalah seperti kartu joker. Next. Oke ya. Jadi ketika usia 18 atau lewat ya sampai 25, pasti ada-ada aja. Kayak mobil udah usianya misalnya 7, 8, 9, 10 tahun, ada-ada aja ya. Jadi kalau orang tidak melakukan pembalikan penuaan ya, sehebat apapun dia jaga tubuhnya, pasti ada-ada aja ya, bisa stroke, bisa jantung koroner, Alzheimer. Nah, untuk Alzheimer ini aku nyelip dikit ya. Ternyata produk kita yang di Rhythm Point namanya lutein sharp itu memiliki paten untuk Alzheimer ya. Aku tiap hari minum. Itu bagus banget. Selain untuk mata, dia ternyata dipatenkan untuk Alzheimer. Terus ada diabetes mellitus juga bisa terjadi, kelumpuhan, dan akhirnya tentunya kita mati ya. Kalau bisa kan kita matinya alamilah, jangan sampai kena hal-hal kayak gini. Tapi kalau ada orang yang masih ngotot, dia nggak mau balikin penuaan, percaya sama aku, ini akan terjadi lebih cepat pada diri dia. Apalagi kalau orang itu ada diabetes mellitus ya, itu pintu gerbang penyakitnya. Next. Terus gunanya apa stem cell ini? Nah, kita kembali ke definisi awal bahwa stem cell adalah sel yang bertanggung jawab untuk mencari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru dengan cara regenerasi sel. Ingat itu ya. Jadi itu pentingnya dia ya. Dia tanpa disuruh, dia keliling cari sel yang rusak, sel yang mati, ganti jadi baru. Itu istimewanya dari stem cell. Nah, cuman dia bisa lakukan itu kalau ada kemampuan regenerasi sel. Nah, itulah aku sebut tadi bahwa SOP 100 Plus adalah salah satu stimulan, salah satu partner kerja yang terbaik untuk stem cell kita di dalam badan. Jadi ketika teman-teman minum SOP 100 Plus, maka kita memberikan partner kerja yang baik kepada stem cell kita untuk semangat lagi dan bekerja lagi. Begitu. Next. Nanti jadi baru. Istimewanya dari stem cell. Nah, sebenarnya kalau kita baca ini suatu konklusi yang bagus dari produk kita ya. Dia menjadi partner kerja yang bagus untuk stem cell kita dan tubuh kita melakukan self cure, memperbaiki dirinya sendiri ya. Tidak ada
resiko-resiko penolakan ya, karena kalau kita masukin stem cell orang ke badan kita itu bisa terjadi reaksi penolakan, apalagi bentuknya suntikan selalu ada reaksi-reaksi yang bisa mengakibatkan penolakan dari tubuh ya. Ketika dia sudah masuk, maka semangat lagi stem cell kita, banyak yang bekerja lagi, maka dia akan melaksanakan tugasnya ya. Teman-teman ingat kan bahwa dia tugasnya adalah mencari sel rusak mati, ganti jadi baru dengan cara regenerasi sel. Paten udah dikasih sama SOP. Oke? Sehingga sel-sel yang rusak diganti, organ yang rusak selnya mulai membaik, maka fungsi-fungsi jaringan pasti akan meningkat. Nah, termasuk gangguan-gangguan seperti diabetes, mellitus ya, sorry, diabetes itu ada dua ya teman-teman. Diabetes yang kita sering bahas adalah diabetes mellitus ya. Oke, terapi stem cell di pasaran saat ini adalah beberapa pesaing kita yang mungkin bikin cerita di lapangan ya. Bisa ada yang suntikan, kita bilang kalau suntikan ya namanya juga suntikan stem cell, harga nggak mungkin murah, tidak mudah ya teman-teman. Sebelum disuntik stem cell pun orangnya harus dites dulu apakah dia alergi atau tidak terhadap preparatnya atau sediaannya, karena kalau dia alergi bisa berbahaya sekali ya. Terus disedot dari sumsum tulang belakang dan sebagainya, ada cara ya, itu sangat sakit ya, sangat sakit, sulit dan juga mahal ya gitu ya. Makanya kenapa kita sekarang lebih cenderung menggunakan yang oral seperti SOP 100 plus, karena pertama hampir semua orang bisa lakukan termasuk balita ya, tinggal dibuka bungkusnya bentuknya serbuk, masukin ke mulut atau di bawah lidah atau dikocok di air, telan, maka semuanya juga sudah beres ya. Next. Oke, ketika kita pakai yang suntikan mahal ya teman-teman. Ada tanteku memang kerja di rumah sakit di Switzerland, itu zaman sekarang kalau suntik yang bagus ya, yang cukup bagus, itu bisa kena sampai 2M satu kali suntik. Dan suntik stem cell itu bukan sekali suntik beres seumur hidup awet muda, enggak loh. Ada dosis ya teman-teman, kayak kita beli amoxicillin ada yang 500 mili, ada yang 250 mili ya. Jadi kalau kita pakai yang 2M itu harus suntik sekitar 6 bulan atau 2 periode, itu berarti 1 tahun kali. Bayangin ya, nggak semua orang bisa punya 2M untuk suntik stem cell. Dia punya pun belum tentu dia cocok ya. Dia punya pun belum tentu dia mau gitu. Jadi itu sulit sekali dan mahal. Dan tidak stabil juga karena begini. Karena suntikan tidak semua orang badannya bisa terima sama dengan orang yang lain ya. Itulah kenapa sekarang yang orally seperti yang kita punya lebih menarik karena tidak ada resiko, bisa dilakukan di rumah, santai, masukin mulut aja buat serbuknya, itu sudah menjadi partner kerja yang baik buat stem cell. Next. Itulah kita nyebut produk kita alternatif terapi stem cell, not terapi stem cell ya. Jadi ada beberapa produk lain yang menyerang kita ya, padahal mereka sendiri nggak punya izin Balai POM gitu ya. Ya itu biasa teman-temannya, karena AFC ini sekarang dengan edukasi yang baik, terima kasih buat teman-teman, itu memang lagi cukup menakutkan dalam tanda petik untuk perusahaan-perusahaan yang juga memproklamirkan dirinya melakukan terapi stem cell ya. Kenapa terapi stem cell kita bisa kita iakan sebagai alternatif? Karena kita memiliki paten regenerasi sel, paten fungsi ya, bukan paten merek. Sedangkan produk-produk lain itu hanya katanya. Jadi hati-hati dengan bahasa-bahasa katanya, karena katanya adalah suatu fantasi ya, suatu hayalan, suatu harapan yang belum tentu terjadi. Tetapi paten fungsi adalah sesuatu proses ya teman-teman. Proses yang terjadi adalah ketika ada suatu jurnal, ada suatu tulisan kedokteran, bahkan dari awam ada penelitian dan sebagainya, muncul mungkin beratus-ratus atau beribu-ribu kali, itu akan dikumpulkan dan mulai diperhatikan oleh institusi kesehatan tertentu. Nah, setelah itu, kalau mereka tertarik, mereka akan panggil nih orang-orang yang melakukan atau menulis jurnalnya. Minta bukti-buktinya mana, ya. Misalnya kita bilang ada daun kelor bisa ngusir setan, misalnya. Mana buktinya? Nah, ketika sudah didapatkan beberapa bukti, maka baru dicoba. Misalnya dibawa ke tempat-tempat yang serem,
dicoba untuk musir setan. Bener nggak bisa terusir setannya dengan daun kelor itu? Oke? Ketika semua tempat yang ada setannya diusir berhasil dengan daun kelor, maka akan dikeluarkanlah paten bahwa daun kelor bisa mengusir setan. Itu namanya paten fungsi. Begitu juga SOP 100 plus, nggak tiba-tiba bilang ini bisa regenerasi sel, nggak seperti itu. Jadi bukan Mister Oba datang hari ini bilang langsung besoknya begitu, bukan ya. Ini adalah suatu penelitian yang sudah lama dilakukan oleh mereka. Aku nggak tahu berapa lama, tapi dengan kecanggihan teknologi Jepang mungkin ya paling cepat aku tebak sekitar 3, 4, 5 sampai 7 tahun untuk satu paten. Belum paten yang kedua, belum paten yang ketiga. Makanya kalau dijumlahin mungkin itu bisa makan waktu 5 sampai 10 tahun. Jadi teman-teman tinggal menikmati patennya. Ini juga aku ingin ingatkan bahwa teman-teman di lapangan jangan lagi terbawa diskusi tentang ingredients atau kandungan ya. Banyak yang sibuk membahas tentang kandungan karena produk mereka tidak ada paten fungsi ya. Aku dulu waktu bawain produk yang tidak ada paten fungsi, aku juga arahkan tim aku untuk bahas ingredient supaya apa? Supaya orang percaya. Ya, jadi orang percaya dengan apa? Dengan kata-kata yang begitu banyak, dengan ingredients yang begitu banyak, orang menjadi bingung ya. Nah, makanya teman-teman di sini seluruhnya sudah ada paten fungsi. Jadi teman-teman fokus pada paten fungsinya ya. Jadi yakin pada paten fungsi, tapi juga jangan sombong, jangan melebar-lebar ya. Jadi jangan melebih-lebihkan. Misalnya kayak Pak Niko bilang, kita punya paten fungsi SOP, satu adalah regenerasi sel, kedua memperbaiki aliran darah, ketiga memperbaiki kulit, hanya khusus wrinkles. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ini bisa buat jerawat, bisa buat luka bakar, jangan seperti itu. Oke, next. Ini produknya, bungkusnya, plastiknya, isinya, semuanya 100% dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Nah, karena kita kodenya ML. Ini penting untuk di lapangan, di mana ada beberapa orang mengaku-ngaku punya produk yang sama, ya. Jadi punya produk yang asli dari Jepang. Kita lihat di kode izin Balai POM dulu. ML artinya izinnya adalah dari luar, asli, sampai ke plastik-plastiknya dari Jepang. Next. Ini paten yang pertama, teman-teman. Indonesia Raya dari SOP adalah Cell Regeneration Effect, yang nomor patennya ada di Google Paten, bisa minta ke Pak Niko atau leader Anda. Artinya, setiap orang yang minum SOP ini, dia nggak perlu tanya lagi apakah iya terjadi Cell Regeneration Effect. Itulah hebatnya produk kita. Nggak ada lagi orang, kan sering ya kita bawa produk yang tulisannya itu banyak sekali fungsinya. Bisa nurunin kolesterol, nyembuhin kanker, nyembuhin katarak ya. Mohon maaf ya, kami kalau dokter-dokter bilang itu bohong, oke ya. Nggak ada yang gitu-gitu. Itu adalah fantasies, hayalan, oke. Yang diharapkan bahasa marketingnya orang baca itu menjadi placebo effect. Jadi orang berpikir bahwa itu akan terjadi ya, gitu. Nah, produk kita bukan placebo effect, bukan hayalan, bukan fantasies, tapi fakta, oke ya. Yang ada nomornya, nggak main-main ya teman-teman, ada nomor Google Paten, terdaftar begitu, AFC, Pak Niko, Pak Ernest bisa dituntut kalau itu suatu pembohongan publik. Jadi teman-teman harus yakin bahwa semua minum harus terjadi cell regeneration effect sesuai paten nomor sekian. Oke, bayangin kalau terjadi itu, maka kita pasti lebih mudah. Ya, next. Improve blood circulation. Ini salah satu gangguan yang sangat ditakuti oleh semua orang yang berobat, ya. Lebih menakutkan daripada corona. Karena gangguan pembuluh darah bisa nyebar kemana-mana. Bisa stroke, bisa kena jantung, ginjalnya bisa rusak, bisa impoten, bisa busuk kakinya, bisa buta, bisa tuli, dan sebagainya. Jadi ini bahaya sekali. Nah, bayangin kalau kita sudah mengalami perbaikan sel, kedua, pasti pula aliran darah kita lancar, lebih lancar dari sebelumnya, dan tambah lancar lagi ketika kita lanjutkan dengan dosis yang benar, maka otomatis penyakit-penyakit akibat gangguan aliran darah akan menurun. Ya, demikian kita sampaikan ke orang. Next.
Lalu ada efek in skin improvement, ini khusus untuk wrinkles ya teman-teman. Jadi dari uji klinis yang paling spesifik, paling signifikan ya dari ini adalah dari SOP adalah efek in skin improvement untuk kerutan. Jadi kalau minum ini teman-teman, kerutan pasti hilang, oke ya. Aku udah hilang, oke. Aku udah hilang kerutannya, kantong mata hilang dan sebagainya. Jadi ini memang sesuatu yang pasti terjadi ya. Mau nggak mau pasti hilang. Terus itu tadi tentang yang namanya Salmon Ovary Peptide 100 Plus ya. Jadi teman-teman, Salmon Ovary Peptide 100 Plus sekali lagi bukan stem cell ya. Itu benar-benar disampaikan di lapangan. Kedua, Salmon Ovary Peptide 100 Plus bukan plasenta ikan salmon dari Oncorhynchus keta, tetapi marine placenta ya. Kandungannya mengejutkan. Aku ketika join di sini pertama kali ketemu Pak Niko, dia cerita tentang produk ini, jujur waktu aku dengerin, aku sih diemin aja, aku nggak pikir, apaan sih yang diomongin, aku juga nggak begitu tertarik. Tetapi ketika dia sampaikan paten-patennya plus data tentang isi dari Salmon Ovary Peptide dibandingkan plasenta-plasenta yang lain dari mamalia, di situ hati aku tergerak ya, ini luar biasa. Jadi ini adalah suatu teknologi yang luar biasa, bahwa ada suatu produk yang bukan plasenta, tetapi ternyata kandungannya jauh lebih baik dari plasenta manusia maupun plasenta mamalia lainnya. Jadi jangan disia-siakan teman-teman, harus diminum. Teman-teman banyak tanya sama aku, hampir ratusan pertanyaan tiap hari, apakah saya harus minum SOP, atau harus minum usukusi, atau harus minum lutein, dan sebagainya. Oke, aku jawab begini, kalau aku ya, Salmon Ovary Peptide 100 Plus sesuai dengan namanya, kalau kita mau sedikit konversikan, adalah standar operasional prosedur. Anda harus minum SOP, oke, untuk balikin dulu, ya, balikin dulu penuaannya. Itu dasar, jadi nggak perlu ditanya lagi, SOP minum, ya. Baru yang lainnya adalah pilihan, oke. Nah, nanti soal usukusi, dulu aku pikir ini cuma buat ngurusin badan lah, buang-buang kotoran usus, ternyata usukusi ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk natural cell killer kita ya. Yang tadi untuk stem cell kita ya. Yang ini yang kedua kita bahas usukusi, oke. Usukusi kandungannya ada 11 ya. Dan yang paling mahal sesuai informasi Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael adalah Takara Kombu Fukoidan. Itu harganya mahal banget. Dan aku tanya emang ternyata itu memang harganya mahal banget. Jadi teman-teman bersyukur ya, harganya cuma 1.650.000 plus segala macam kandungan yang lain, plus ada DNA salmon jantan kita, itu luar biasa murah gitu ya. Jadi cuma 50 ribuan satu saset, itu murah banget teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman kalau aku praktek obat yang cuma sirup-sirup gak jelas aja vitamin harganya bisa 100.000 lebih ya, makanya ini murah banget. Jadi teman-teman harus bersyukur ada itu ya. Terus ada beberapa produk lain yang mengandalkan salah satu dari tulisan di situ, ada Viscolagen, ada Resveratrol. Jadi banyak produk lain yang hanya satu dari itu aja, wah udah teriak-teriaknya bukan main. Kita punya 11, oke ya, 9 yang ditulis di sini, oke. Kalau nggak salah 11 aku ingatnya. Tapi bukan soal 11-nya, tapi ada paten, ya. Ada paten fungsinya. Dan paten fungsinya yang dulu pertama kali keluar, aku tertarik untuk detox usus, ternyata lebih dari itu. Makanya aku sekarang minum ini sampai 6 satu hari. Next. Usukusi mengandung salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan kulit Anda. Nah, itu sebenarnya ada paten-paten yang Pak Niko larang untuk disampaikan karena belum keluar izin Balai POM-nya ya. Tetapi dari bahasa ini kita mengerti bahwa sebenarnya dia juga punya paten untuk kulit ya. Jadi minum ini luar biasa hasilnya. Jadi benar-benar bagus banget buat kulit ya. Menjaga agar kulit Anda tetap sehat dan tetap terlihat awet muda. Oke. Jadi awet muda itu ada yang terlihat, ada yang dirasa, teman-teman ya. Nah, ini bukan hanya dirasa, tetapi juga terlihat. Oke. Coba lihat deh yang sering minum di sini semuanya kayak bayi. Jadi nggak ada yang mukanya melebihi usia sebenarnya. Makanya Pak Niko bilang kalau kalian
bilang minum terus tapi mukanya kayak nenek-nenek atau kakek-kakek berarti bohong ya. Jadi kalau Anda hajar dengan dosis yang benar, nah dosis yang dianjurkan itu sebenarnya teman-teman, Anda kan leader-leader ya, calon-calon member nggak akan percaya ya kalau kita sendiri kelihatan tua gitu ya. Jadi teman-teman, dosis yang dianjurkan sebenarnya yang optimal adalah 4 saset sehari, baik yang USU, baik yang salmon ovary peptide. Jadi tolong diminum 4 saset, 4 saset. Kalau duit agak kurang-kurang, kerjain bisnisnya dong biar dapat bonus, bisa ambil redeem point gitu. Jadi selamatkan diri kita dulu, jadikan diri kita bukti, maka orang akan percaya. Kadang-kadang kita sendiri nggak percaya, kita cuma minum 1, minum 2, ya susah dong ya kan. Jadi kita harus jaga dengan 4 ya. Aku sekarang sudah minum 6. Jadi beda sekali rasanya, terutama untuk daya tahan tubuh kita. Next. Berbagai masalah pada kulit yang dapat diterapi dengan salmon milk DNA. Ini sebenarnya bahasa halusnya Pak Niko untuk menggambarkan paten yang lain dari 3 itu ya. Kita beberapa hal bisa kita atasi termasuk jerawat batu ya. Terus bekas-bekas jerawat itu ada kuele, ada cacat di kulit, itu biasanya bisa membaik dan terjadi juga pada aku. Lingkar bawah nggak usah tanya ya. Aku punya lingkar bawah itu luar biasa parah karena aku insomnia, susah banget tidur. Sekarang sudah hilang gitu. Kulit kering, kebetulan aku kulitku berminyak. Tapi sekarang dengan minum ini jadi malah lebih stabil, aneh gitu ya. Jadi produk ini teman-teman istimewa. Dia benar-benar bisa mengontrol sebum atau kelenjar minyak pada kulit. Jadi dia tidak hanya mengatasi kulit yang kering, tetapi dia juga bisa mengatasi kulit yang terlalu berminyak gitu ya. Dan aku rasakan itu karena kulitku berminyak. Keriput nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau di aku nggak ada lagi keriput-keriput. Iritasi aku belum pernah alami, karena aku sendiri belum pernah alami, tapi beberapa rekan telepon memang hasilnya bagus sekali. Ya, next. Ini sebenarnya impian nih, cuman belum berhasil, masih one pack terus. Nggak tahu deh Niko udah six pack atau belum ya. Jadi dia punya beberapa bahan aktif yang terbukti secara klinis dapat membantu Anda dalam menurunkan atau bagi Anda yang menginginkan berat badan ideal. Itu bahasanya harus dimengerti. Jadi bukan untuk menguruskan badan, tetapi dia bisa memperbaiki metabolisme kita. Begitu juga SOP. Sehingga yang berguna ya, yang berguna itu disimpan, yang tidak berguna dia buang. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan harus ngurusin aja. Ada orang yang kurus kering, dia pengen lebih berisi, dia pengen lebih sehat, itu bisa dibantu dengan usus-usi, tentunya plus diet yang benar gitu ya. Oke, next. Nah, ini penting banget yang berhubungan nanti dengan natural cell killer. Berbagai kandungan bahan aktif pada usus-usi terbukti secara klinis dapat meningkatkan keseimbangan bakteri baik dan menjaga kesehatan usus Anda sehingga pencernaan Anda selalu berfungsi normal ya. Jadi gini, pencernaan itu usus ada panjangnya 15 meter dari usus halus sampai usus besar dan ujungnya namanya rektum, lalu keluarlah tinjaknya lewat anus. Itu 15 meter, usus itu bergerak terus setiap hari. Nah, kalau teman-teman bayangin lagu ya, misalnya irama jazz, irama slow, nah dia harus iramanya sama terus. Dengan iramanya sama, maka defekasi atau cara kita buang air besar itu akan baik ya. Nah, usus-usi akan bantu itu supaya tetap iramanya bagus. Lalu dia bantu komposisinya juga lebih lembut dan gampang dikeluarkan, dan itu aku rasakan. Aku sehari sekarang buang air besar minimal itu bisa 5 kali sampai 6 kali. Tapi normal ya. Tidak mencret, tidak mules, tidak sakit, tidak ada apa-apa. Aku kebetulan minum pertama kali waktu usus-usi datang, minum 1 saset di kantor di St. Moritz, itu langsung hampir 7 kali aku buang air besar, tapi nggak mencret. Ya. Di situ aku tahu bahwa pencernaanku nggak bagus, gitu ya. Jadi sebenarnya usus-usi juga bisa untuk diagnosa bahwa kita nggak benar ini makannya. Jadi kita harus mulai aware. Karena apa? Karena pencernaan adalah sumber dari segalanya. Pengelolaan kotoran untuk dibuang keluar, banyak toksin yang dibuang akan banyak manfaat buat tubuh. Begitu. Next. Tahukah Anda berat badan ideal dapat diperoleh melalui usus yang sehat? Anda harus tahu dan sudah terbukti.
lockdown ini membuat aku nggak kuliner-kulineran lagi ya. Biasanya aku kalau sama Niko keliling, waduh gila segala dimakan. Jadi sulit banget turunin berat badan. Nah, bakteri yang baik terkandung di sini aku pribadi buktikan teman-teman. Aku selama di rumah ini turun berat badanku cukup bagus, perut juga tambah hilang. Itu yang sering diejek sama Niko sih. Makanya aku berpikir tuh tentang itu, stres mikirinnya. Nah, jadi aku rasain itu sangat bagus. Kalau buang air besar nggak usah ditanya, aku emang bawaannya bisa 3-4 kali sehari. Tapi dengan ini aku minum 6, rencana aku mulai besok mau minum 8. Kenapa? Karena ini makanan kesehatan. Ya, jadi tidak usah takut ada keracunan, nggak mungkin teman-teman ya. Aku sedikit nyelip ini. Jadi apa beda kita dengan obat? Obat itu adalah racun ya teman-teman, yang diracik untuk kebutuhan kesehatan tertentu ya. Misalnya amoxicillin itu racun loh ya. Asam mefenamat atau konstan racun. Ada yang namanya loperamid itu untuk nitrat racun ya. Kalau diminum dosis tertentu bisa bahaya untuk kita ya. Itu namanya obat. Adalah racun yang diracik untuk mengatasi kondisi kesehatan tertentu. Vitamin C racun juga. Nah, jadi nggak bisa, ada dosis yang harus ditentukan. Sedangkan produk kita bukan racun, oke? Produk kita makanan kesehatan. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau overdosis atau efek buruk, dosis letal. Aku berani jamin produk kita yang manapun nggak ada, oke? Nggak mungkin teman-teman mati gara-gara minum produk kita kebanyakan. Makanya aku mau minum banyak-banyak yang namanya usukusi, karena daya tahan kita naik dan memang pencernaan luar biasa enak. Itu memang luar biasa. Memang penting kok. Kalau pencernaannya enak, apalagi kata Niko perut jadi kecil, mudah-mudahan bisa six pack, tapi six pack mah nggak bisa kali. Harus ini ya, harus apa? Harus latihan. Jadi hal ini sangat penting banget teman-teman. Jadi jangan hanya berpatokan pada berat badan, tetapi harus berpatokan pada beratnya toksin yang ada di dalam badan kita. Karena itu, ayo bantu badan kita buang toksin. Kamar mandi aja dicuci tiap hari, ya kan? Nah, makanya kita harus cuci usus kita ya. Next. Ini teman-teman penting sekali. Aku pun belajar lagi ya. Jadi ada yang namanya DNA ya. DNA ya. Ada yang tanya tentang ada bahan kimia nggak di sini, aku jawab selipan dulu ya biar nggak lupa. Jadi teman-teman, semua produk kita ada izin Balai POM, lalu dipasarkan dengan cara networking. Tidak mungkin ada bahan kimia apapun di dalamnya, ya itu jawabannya. Ya, jadi kalau pun ada, maka yang salah adalah Balai POM-nya. Ya, jadi teman-teman tenang-tenang aja. Kedua, kenapa aku yakin tidak ada kimia? Karena pertama dia ada izin Balai POM yang resmi, kodenya ML. Kedua, dia banyak sekali sertifikat yang lengkap dari Jepang ya tentang keamanannya. Dan ketiga, dia ada paten fungsi ya. Nggak mungkin ya ada paten fungsi atas suatu produk makanan kesehatan bila di dalamnya ada zat kimia ya. Itu jawabannya. DNA berlokasi di dalam inti sel. Pada hampir semua jenis sel yang ada dalam tubuh manusia berupa molekul raksasa yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Ya, makanya setiap bagian fungsional DNA dikenal sebagai gen. Nah, ini menyangkut dua hal. Pertama menyangkut dari SOP 100 plus, di mana pada salah satu uji klinisnya itu istimewa, dan aku tiap hari berdoa supaya itu bisa terjadi kenyataan keluar izin patennya. Dia bisa mengikis DNA yang buruk, tapi emang Pak Niko pesen nggak boleh digembar-gembar karena belum paten. Tetapi ada, ya. Kalau itu keluar patennya teman-teman, kita berdoa terus. Kalau itu sampai keluar patennya teman-teman, maka kemungkinan orang kena penyakit-penyakit akibat DNA buruk atau sifat genetik buruk akan bisa hilang. Termasuk kanker, termasuk diabetes mellitus, termasuk buta warna dan sebagainya. Keren banget ya. Makanya aku terus berdoa supaya itu jadi paten, gitu ya. Informasi genetik diturunin dari sifat gen atau DNA tersebut. Makanya penting melakukan DNA terapi ini salah satunya dengan SOP tadi ya. Jadi SOP itu penting sekali untuk hal ini. Next. Kenapa? Karena kalau DNA rusak ada-ada aja ya, kena kanker lah ya, terus bisa cacat bawaan kalau dia kenanya dari kecil, bisa juga dia cacat fungsi dari tubuhnya ya. Jadi banyak hal yang brengsek, terutama soal kanker.
kanker itu adalah perubahan DNA sehingga dia jadi ganas. Dan ini biasanya memang kita cermati karena paten fungsi kita di usus-usi adalah anti-tumor agent yang pertama, gitu ya. Next. Ada okidoki nanya, itu sama dengan pernyataan aku tadi ya, brother, bahwa produk kita nggak ada namanya overdosis. Aku sekarang minum 6, apalagi cuma 4, nggak apa-apa. Atau 8, 10, aku jamin nggak apa-apa, paling-paling bolak-balik ke WC aja. Sejatinya tubuh sudah dipersenjatai sederet amunisi. Ini penting teman-teman, untuk menghadapi setiap gangguan, ya. Baik itu bakteri, virus, parasit, partikel pengganggu, radikal bebas, hingga sel kanker dan virus. Itu korelasi dengan COVID-19. Jadi aku sempat lapor Pak Niko, Nik, aku di grup salah satu MLM lain, diprotes nih, gini gitu ya. Sampai Ibu Silvi, istrinya Pak Michael bilang, aneh banget ya orang-orang. Nah itulah teman-teman, ketika ada sesuatu kebenaran, suatu pengetahuan baru yang hebat, tidak semua orang gembira. Karena apa? Karena banyak leader-leader di tempat lain yang hanya berpikir hal-hal yang berhubungan dengan uang. Ya, itu bedanya AFC. Ya, aku pernah dengar dari Pak Niko, ada satu member mau belanja langsung 4 miliar. Itu bukan diterima, ditolak sama Niko. Dalam hati aku dulu ya. Dalam hati aku, goblok banget ya. Kok ditolak gitu ya? Maksudnya aneh gitu. Nah, cuma Niko bilang gini, Dok. Orang beli 4 miliar, buat apa ya gitu. Maksudnya, apa nggak nanti jadi undercutting gitu. Emang keluarganya berapa? Emang ada 1.000 di dalam rumah? Coba kalau di tempat lain ya. Itu ya bedanya ya. Di tempat lain teman-teman, MLM, mau dilarang kek, mau apa kek, kalau ada yang mau beli 4 miliar, langsung dia tarik dari gudang, dia jual barangnya. Ya. Itu kejadian loh. Karena Pak Niko, dari aku kenal beliau pertama sampai hari ini, nggak pernah boleh yang namanya orang langsung tembak segitu besar. Ya, semua harus alami, ditanya, lo emang keluarga lo berapa? Emang lo minum 1.000 saset sehari? Kan nggak mungkin. Jadi memang itulah kelebihannya AFC. Not only money. Nah, itu penting teman-teman, ketika kita diserang oleh pihak-pihak lain, kita selalu back to basic, balik ke edukasi, ya. Jangan berdebat kusir, karena ada hal-hal tertentu yang orang kadang-kadang dia nggak suka karena bisnisnya jadi kalah. Oke, di sini kita bahas lagi kembali bahwa badan kita ini oleh Tuhan disediakan suatu sistem pertahanan yang sangat hebat sebenarnya. Yang aku sendiri baru sadari ketika baca beberapa makalah ini, gitu ya. Next. Sistem imun kita ini bahkan juga dipersenjatai dengan sel khusus. Jadi tadi ada sel khusus ya, sebelum ini kita bahas SOP, yaitu namanya stem cell. Dia untuk ganti sel yang rusak dan mati, ganti jadi baru. Tapi dia nggak bisa cari sel penyebab rusaknya. Ya. Nah, kita punya sel itu, gitu ya. Bahkan sel yang akan disampaikan ini adalah sel yang bisa mengenali sel-sel pra maupun sel kanker, gitu. Next. Karenanya memperhatikan dengan lebih baik dan lebih seksama, termasuk aku, ternyata sel ini namanya adalah sel natural killer, atau bahasa Inggrisnya natural killer cell, atau terjemahnya adalah sel pembunuh alami. Ya. Sel pembunuh alami ini adalah salah satu sel yang ada di dalam sel darah putih. Jadi sel kita ada dua ya, secara alam kita gampangnya ada yang sama kayak bendera negara kita nih. Ada sel darah merah dan ada sel darah putih. Sel darah merah itu biasanya teman-teman kenal, misalnya disebut eritrosit, di dalamnya ada Hb ya, itu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oke ya. Sel darah putih itu biasanya bersifat untuk imunitas. Ya, kalau teman-teman sering ke laboratorium ada leukosit, ada eosinofil. Eosinofil itu biasanya dihubungkan dengan alergi. Ada limfosit. Nah, di dalam limfosit ini ternyata ada yang namanya natural killer cell, begitu ya. Jadi jumlahnya nggak banyak, tapi ini luar biasa, kayak Kopassus ya. Jadi mereka memang pembunuh untuk hal-hal yang buruk untuk tubuh kita, begitu ya. Next. Sel natural killer ini adalah tipe dari sel limfosit atau sel darah putih, bagian penting dari sistem limfosit. Dia bergerak dalam saluran limfosit untuk berpatroli. Jadi tanpa disuruh, dia keliling, oke ya, ke seluruh bagian tubuh. Sel ini bisa baca sinyal
dia bisa kenal ini, walaupun ini orang menyamar, ini sel menyamar, dia tahu bahwa sel ini bukan punya bos gue nih, DNA-nya lain, ya. Jadi langsung dia bunuh. Dia bisa tahu sel ini DNA-nya sama nih, dia nggak bunuh. Jadi sel ini bisa mengenali sel-sel yang patogen atau sel-sel yang tidak normal. Oke. Sayangnya jumlahnya nggak banyak ya, cuma 15%. Itu memang sudah takdir dari Tuhan. Nah, teman-teman, inilah korelasi kita yang aku sampaikan di statement aku yang berhubungan dengan COVID atau infeksi virus lainnya. Ya, jadi sel ini penting sekali. Kalau sel ini ketemu COVID, dia bisa bunuh. Oke ya. Jadi bukan hanya COVID ya, kecuali satu aja yang belum bisa adalah virus AIDS ya. Virus AIDS nggak bisa. HIV sampai hari ini nggak bisa dikenali DNA-nya. Karena itu sulit ngobatinnya. Tetapi kalau yang namanya COVID, yang namanya demam berdarah dan sebagainya, bisa dibunuh oleh natural cell killer. Karena itu teman-teman, nggak semua orang kena COVID langsung parah. Nggak semua orang bisa kena demam berdarah. Nggak semua orang bisa kena influenza. Karena ada ini. Demikian penjelasannya. Ya. Tapi bukan berarti kalau minum ini, terus kita langsung membabi buta, tidak perlu jaga badan. Enggak ya. Tetapi ini adalah suatu sel yang benar-benar diwariskan Tuhan pada seluruh makhluk yang lahir, terutama manusia, menjadi pembunuh alami untuk semua sel-sel yang patogen. Oke, next. Sel ini pentingnya lagi teman-teman, kenapa aku bilang SOP 100 plus adalah standar operasional prosedur, harus diminum. Karena bagaimanapun sel-sel apapun termasuk sel ini diproduksi di dalam sumsum tulang belakang, limfa, kelenjar timus, tonsil, dan sebagainya. Nah, jadi dia diproduksi di sana, sedangkan organ-organ itu juga menua kan, seperti aku bilang tadi. Karena itulah kita tetap harus minum SOP, supaya regenerasi sel terjadi tuh di sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, dan sebagainya. Produksi dari natural cell killer, salah satunya tetap baik. Ya, next. Tahu nggak bahwa sel yang rusak itu tiap hari terjadi? Kita udah tahu ya, ada miliaran sel mati tiap hari. Bahwa setiap hari radikal bebas masuk, apalagi lagi COVID seperti sekarang. Kita takut banget, kita tegang banget karena tambah lagi suatu hal-hal yang buruk di luar yang bisa menyerang kita. Belum oksidasi sel tubuh. Pada skala kecil bisa diatasi, pada skala besar bahaya sekali ya, karena bisa terjadi mutasi-mutasi sel, mutasi DNA sehingga selnya menjadi rusak dan ganas yang disebut cancer begitu. Jadi sel tadi yang disebut natural killer cell ini memiliki kemampuan untuk membaca sinyal ya. Dia benar-benar sangat cerdas ya. Dia bisa tahu ini sel perlu gua bunuh atau enggak, dia tahu ya. Jadi tidak mungkin natural cell killer ini bunuh sel kita sendiri, nggak mungkin yang normal ya. Tapi yang tidak normal dia bunuh, bakteri, jamur, virus, dan sebagainya, ketemu dia bunuh, termasuk sel cancer atau sel prakancer. Sel natural killer ini juga akan bekerja mematikan sel kanker, ingat, sebelum menyerang tubuh seseorang lebih serius. Karena itu, tidak semua orang kena kanker, tidak semua orang bisa kena misalnya COVID, tidak semua orang bisa kena demam berdarah karena dia bisa bekerja mematikan sel-sel tersebut sebelum menyerang tubuh ya, kecuali kondisi kita loyo ya. Nah, jadi pemanfaatan sel natural killer ini sebagai pencegahan kanker sekarang menjadi suatu idola. Aku kemarin ngobrol sama salah satu tim di Bali, suaminya orang Australia, kena kanker stadium 4, oke? Dia pakai ini ya, jadi namanya immune therapy yang menggunakan natural cell killer ya. Tapi memang masih research. Cuman aku lihat datanya ternyata tumor parunya dari ukuran 2,3 cm sekarang hanya tinggal 1,8 mm ya. Itu hebatnya natural cell killer. Tetapi ini masih research. Jadi aku lihat ini ada suatu harapan baru lagi di dunia kedokteran, dan memang natural cell killer ini sanggup untuk membunuh kanker begitu ya, tapi masih research, itu yang belum dipatenkan. Mudah-mudahan salah satu paten juga dari Usukushi nanti adalah ini,
Karena teman-teman, aku baca literatur usukusi ini, salah satunya bisa mereduce atau mengurangi kegiatan dari sel kanker. Hebat ya. Tapi di situ tidak disebutkan menyetop atau membunuhnya. Nah, itu aja. Jadi, istilahnya kalau ingus tinggal disemprot bisa keluar nih. Bisa dibuang ingusnya. Mudah-mudahan AFC ketemu hal itu ya. Jadi, sekarang hanya bisa mereduce, nanti bisa killing that cell gitu. Next. Yang menarik, sel ini cerdas. Jadi, nggak perlu diajar-ajarin, dia udah ngerti sendiri. Nah, gitu ya. Jadi, benar-benar dia bisa mengenali ini normal, ini enggak, hajar, bunuh. Langsung dia bunuh, makanya disebut natural cell killer. Tidak perlu diperintah, dia udah ngerti, ini harus gua bunuh. Gitu ya. Jadi, ketemu sel, dia tahu nih, ya ini lu teman gua. Ada dia lihat, oh ini lu bukan teman gua, dia langsung bunuh. Gitu, teman-teman. Next. Nah, tapi natural killer cell ini sama dengan sel lain. Ya, dia bisa loyo, dia bisa nggak semangat, dia bisa nggak kuat, dia bisa nggak mampu untuk melakukan tugasnya. Oke? Ya, karena itu dia layak kita jaga baik-baik. Bagaimana caranya? Next. Tujuannya apa sih sebenarnya? Yaitu, pertama kita pengen natural killer cell ini kan sehat terus, sehingga kita bisa mencegah kanker dengan merawatnya. Ya. Nah, untuk membantu meningkatkan efektivitas dalam mencegah kanker, kita harus pastikan juga bahwa natural killer cell ini fit, gitu. Sehat terus, semangat, kemampuannya kuat untuk membunuh sel-sel yang patogen, ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih cara merawatnya? Berikut kita bahas. Next. Yang paling penting adalah 60-75% dari sistem imun manusia. Itu penting, bukan hanya untuk natural killer cell, tapi untuk semua sel, termasuk natural killer cell. Ingat ya, jadi untuk merawat dia, pertama, kita harus menjaga regenerasi sel dari organ-organ yang memproduksinya dengan minum SOP 100+. Ya, sumsum tulang belakang, limpa, ya, dan sebagainya. Lalu kedua, jaga kesehatan pencernaan Anda. Ya, selain dari diet luar, kita harus bantu dengan usukusi. Kenapa begitu? Next. Nah, ini ada beberapa cara kita dapat merawat kesehatan pencernaan ya. Sebut saja misalnya menghindari gula, makanan olahan, karbohidrat dan sebagainya dan sebagainya. Asup makanan dan sebagainya itu memang suatu suasana kalau gulanya nggak terlalu banyak, terus pengawet nggak terlalu banyak, maka probiotik di dalam usus itu dia semangat gitu. Jadi ekosistemnya, kehidupannya di dalam usus dia semangat gitu, nggak terganggu dia. Begitu kita jorok, probiotiknya stres karena dia harus lawan itu kondisi. Ya. Nah, usukusi ada 1 triliun probiotik sesuai dengan datanya. Oke ya, sesuai dengan datanya. Bayangin nih, orang lagi perang, lesu ya, menghadapi suatu kondisi yang nggak bagus di ususnya, tentaranya kurang, tiba-tiba dikasih dengan 1 saset ada 1 triliun probiotik, ada tentara tambahan 1 triliun, ada pasukan tambahan 1 triliun. Bayangin bagaimana mental dari usus kita, tentunya akan bangkit. Karena itu teman-teman aku minum sampai 6 dengan logika ini, ya, oke ya. Jadi prebiotik sama probiotik sama aja, teman-teman. Oke, ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi probiotik ini perlu untuk kesehatan usus. Dan di dalam usukusi jelas ada itu. Oke, next. Nah, berdasarkan critical reviews, probiotik merupakan stimulan dari sistem imun. Stimulan itu artinya motivator. Bayangin nggak kalau misalnya AFC pakai ada 1 triliun Andri Wongso. Ya, misalnya seperti itu. Bagaimana kita nggak bangkit semangatnya? Nah, seperti itu juga usus kita. Ya. Ada pertanyaan 1 saset 1 triliun, apakah tubuh perlu 6 triliun dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Tambah banyak probiotik masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam usus kita akan lebih baik ya. Karena probiotik pun punya usia, punya masa ya. Jadi dia akan dibuang juga keluar ya. Bayangin kalau ada misalnya 1000 pencuri dikeroyok sama 1 triliun polisi, teman-teman bisa bayangin nggak? Itu ilustrasi ya. Jadi jangan lihat angka, tetapi bayangin ilustrasinya, teman-teman.
pertanyaan aku sebenarnya adalah, selama sekian puluh tahun, kapan teman-teman pernah rawat usus Anda? Bisa bayangin nggak berapa bala tentara lawan kita di dalam situ? Ya, jadi benar-benar kita harus bantu usus kita dengan sebanyak mungkin tentara di sana. Ya, berapa lawan kita nggak tahu. Ya, gelap. Belum tahu lagi bagaimana kotornya usus kita, bagaimana kondisinya. Begitu? Oke, next. Banyak yang tanya juga, benar nggak ya, yang di sebelah kanan itu isinya 1 miliar, aku nggak berani jawab karena aku nggak kerja di situ. Ya, jadi aku nggak tahu itu pernyataan 1 miliar dari mana, aku juga nggak tahu karena aku nggak pernah baca patennya. Tapi di tempat kita benar nggak 1 triliun, ya sudah pasti benar karena kita kan ada data. Ya, so teman-teman selalu jawab dengan data saja. Jadi kita jangan jelekkan juga yang di sebelah kanan. Kalau aku ditanya, aku bilang aku nggak tahu ya karena aku nggak kerja di sana gitu ya. Nah, ini patennya jangan lupa anti tumor agent, artinya dia merupakan suatu produk yang memiliki anti tumor agent, bahkan dia bisa mereduce kegiatan dari sel kanker ya. Terutama di usus memang. Yang aku baca literaturnya memang terutama dia bekerja di usus. Jadi kalau untuk kanker usus atau pre-kanker usus bagus banget. Oke ya. Kedua, immune activating agent. Ini penting. Banyak yang bertanya, aman nggak untuk orang autoimun? Autoimun adalah suatu gangguan penyakit di mana karakter sifat ya atau watak dari imunitasnya berubah jadi jelek, menyerang badannya sendiri ya. Tidak ada hubungannya dengan usukusi ya. Usukusi memiliki immune activating agent berdasarkan uji klinis di mana dia akan menaikkan leukosit ketika terjadi leukopenia. Jadi kalau leukosit lagi drop, badan kita lagi loyo, dia naikin itu leukosit ya. Bukan menaikkan autoimun. Autoimun adalah sifat. Leukositnya mau normal, mau turun, autoimun tetap terjadi. Jadi teman-teman yang autoimun aman untuk minum usukusi. Ketiga, ada paten untuk menyembuhkan hepatitis C. Aku bukan berdoa sih, tapi aku tebak-tebak suatu hari bisa saja terjadi suatu wabah yang berhubungan dengan hepatitis C di negara-negara yang ras Afrika. Karena untuk ras Afrika hepatitis C bahaya sekali. Mungkin suatu saat kalau kita sudah go internasional, produk ini bisa laku di Afrika, begitu ya. Jadi ada 3 paten di usukusi yang jangan lupa: anti tumor agent, immune activating effect yang aman untuk orang autoimun, dan ketiga therapeutic agent on hepatitis C. Itulah usukusi yang tentunya jangan lupa membantu untuk merawat natural cell killer kita. Ya, jadi untuk melawan COVID, teman-teman minum SOP untuk menaikkan semua regenerasi sel, termasuk organ-organ yang memproduksi pertahanan tubuh kita, yaitu natural cell killer, dan minum usukusinya untuk menjaga semua yang berhubungan dengan pencernaan kita, terutama untuk membuat suasana nyaman bagi natural cell killer kita. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dok, ya. Ini kita udah selesai presentasinya teman-teman, dan sekarang adalah sesi Q&A.